Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam Al-Fatih Channel. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah akan melanjutkan kembali pada pembahasan yang terdahulu di bagian 2 dalam konten video terdahulu. Dan dalam catatan kitab Al-Majmu' kali ini memasuki bagian ketiga. Insyaallah kita akan memaparkan tentang masalah ilmu dan keutamaannya dalam sudut pandang Imam Nawawi. Mudah-mudahan pemaparan kita bisa menambah pemahaman baru dalam wawasan kita semua. Terlebih perspektif tersebut berasal dari seorang imam besar di zamannya dan memiliki banyak sekali pencapaiannya di dalam akademik keilmuan. Selain memiliki banyak keahlian di berbagai disiplin ilmu, juga memiliki reputasi yang terhormat di masanya, sehingga banyak sekali para ulama dan kaum cendekia memberikan penghormatan yang besar kepada beliau. Baik, kita langsung masuk kepada pemaparan tentang ilmu dan keutamaan. Di dalam kitab Al-Majmu' tercatat tentang keutamaan bergelut dengan ilmu daripada sholat, puasa, dan ibadah lainnya yang hanya terbatas pada pelakunya. Beberapa ayat tentang makna ini telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki akal saja yang akan mengingat. Az-Zumar ayat 9. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Fatir ayat 28. Serta banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Beberapa hadis juga disebutkan sebelumnya, seperti hadis Ibnu Mas'ud yang berbunyi, la hasada illa fitnatin. Tidak boleh ada hasud kecuali pada dua perkara. Mayuridillahi bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, maka Allah memahamkannya tentang agama. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min thalath. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Fadlul alim,
'alal abid kafadli ala adanakum. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atau orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Faqihu wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang paham terhadap agama lebih menyulitkan bagi syaitan untuk digoda daripada 1000 ahli ibadah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Li'ayyadiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, sekiranya Allah menunjuki seseorang melalui perantaraanmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar. Ternyata di masjid terdapat 2 majlis. Yang satu majlis sedang memperdalam agama, dan yang satu majlis lagi sedang berdoa serta memohon kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian beliau berkata, kedua-dua majlis ini menuju kebaikan. Adapun mereka itu, yang pertama sedang berdoa kepada Allah Ta'ala, sedang mereka itu yang kedua sedang mempelajari ilmu dan mengajari orang yang bodoh. Mereka itu yang kedua lebih utama, karena aku diutus membawa pengajaran ilmu. Setelah itu beliau duduk bersama mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Khatib Al-Hafidh Abu Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih meriwayatkan banyak hadis dan asar dengan beragam jalur periwayatan. Di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilakul dzikr, fa inna lillahi sayaratum minal malaikah yatlubuna hilaqal dzakr, fa idza atau alaihim hafu alaihim." Jika kalian melewati teman-teman surga, maka berhentilah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu teman-teman surga?" Kemudian beliau menjawab, "Kumpulan orang-orang yang berzikir. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling mencari kumpulan orang-orang yang berzikir. Jika para malaikat itu mendatangi mereka, para malaikat itu akan menaungi mereka." Diriwayatkan dari Alpa, ia berkata, majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis yang membicarakan tentang halal dan haram. Bagaimana cara kau membeli, menjual, mengerjakan sholat, puasa, menikah, mentalak, menunaikan haji, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
majlisu fiqhin khair min ibadati sittina sana. Majlis fikih lebih baik dari ibadah 60 tahun. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasirul fiqhi khair min katsiril ibadah." Sedikit fikih lebih baik daripada banyak ibadah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqih wahid afdalu indallah min alfi abid." Seorang yang faqih lebih utama di sisi Allah daripada 1000 ahli ibadah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Afdalul ibadatil fiqhu. Ibadah yang paling utama adalah fikih. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Apalah kita kalau bukan kata-kata ahli fikih?" Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah. Orang yang berilmu lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa, salat malam sekaligus berperang di jalan Allah. Diriwayatkan dari Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, mempelajari satu bab ilmu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kami ajarkan satu bab ilmu, baik diamalkan maupun tidak diamalkan, itu lebih kami sukai daripada 100 rakaat sholat sunnah. Keduanya juga berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'al maut li talibil ilm wa huwa ala hadhil hal mata wa huwa syahid." Jika kematian datang pada orang yang menuntut ilmu sementara dia dalam keadaan seperti ini dalam menuntut ilmu, maka dia dianggap sebagai mati syahid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, mempelajari satu bab ilmu tentang perintah dan larangan lebih aku sukai daripada 70 peperangan di jalan Allah. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, mendiskusikan ilmu 1 jam lebih baik daripada sholat semalam. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri, ia berkata, aku belajar satu bab ilmu lalu mengajarkannya kepada seorang muslim, lebih aku sukai daripada aku mendapatkan dunia seluruhnya di jalan Allah. Diriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir, beliau berkata, mengkaji ilmu itu sama dengan salat. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i, keduanya berkata, sesudah ibadah-ibadah fardu tidak ada sesuatu pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal ketika ditanya, mana yang lebih kau sukai? Aku duduk di malam hari menulis ataukah aku sholat sunnah? Kemudian dia menjawab, kau menulis untuk mengajarkan urusan agamamu itu lebih aku sukai. Diriwayatkan dari Makhul, dia berkata, tidak ada ibadah kepada Allah yang lebih utama daripada fikih. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, tidak ada ibadah kepada Allah yang sama dengan fikih. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, dia berkata,
Ibadah kepada Allah bukanlah dengan puasa dan sholat, melainkan dengan paham dalam agama. Maksudnya, ibadah yang paling besar dan paling utama bukanlah puasa, melainkan fikih. Diriwayatkan dari Ishaq bin Abu Farwah, dia berkata, orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Sebab orang-orang yang berilmu menunjuki manusia kepada apa yang dibawa oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahli jihad berjuang berdasarkan apa yang dibawa oleh para rasul shalawatullah wa alaihim. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan hamba-hambanya, yaitu para rasul dan ulama. Diriwayatkan dari Sahal At-Tustari, dia berkata, siapa yang hendak melihat majlis-majlis para nabi, hendaklah dia melihat majlis-majlis para ulama. Dia akan mengetahui hal tersebut dari mereka. Inilah beberapa kalimat dari bagian masalah tentang keutamaan bergelut dengan ilmu daripada ibadah. Dan masih ada komentar-komentar senada dari sekelompok salaf yang tidak kami sebutkan. Kesimpulannya, mereka sepakat bahwa bergelut dengan ilmu itu lebih utama daripada sibuk beribadah seperti puasa, sholat, tasbih, dan ibadah-ibadah fisik lainnya yang bersifat sunnah. Di antara argumentasi selain yang telah disebutkan tadi adalah, yang pertama, manfaat ilmu meliputi pemiliknya serta kaum muslimin, sedangkan ibadah-ibadah, manfaat ibadah sunnah hanya khusus bagi pelakunya. Kedua, ilmu itu mengesahkan ibadah. Ibadah-ibadah lain butuh kepada ilmu, namun tidak sebaliknya. Ketiga, para ulama adalah pewaris para nabi, sementara para ahli ibadah tidak disifati dengan demikian. Keempat, ahli ibadah mengikuti orang yang berilmu dan meneladaninya dalam hal ibadahnya dan lain-lain yang wajib atasnya, namun tidak sebaliknya. Kelima, ilmu itu tetap bermanfaat dan berbekas sesudah pemiliknya meninggal dunia, sedangkan ibadah-ibadah sunnah terputus dengan kematian pemiliknya. Keenam, ilmu adalah salah satu sifat Allah Ta'ala, dan karena ilmu itu hukumnya fardu kifayah, maksudnya ilmu yang sedang kita bicarakan, maka ia lebih utama daripada ibadah sunnah. Imam Al-Haramain berkata di dalam kitab Al-Ghiyath, fardu kifayah lebih utama daripada fardu ain, dari segi bahwa pelakunya menggantikan umat dan menggugurkan dosa umat, sedangkan fardu ain hanya terbatas pada diri pelakunya sendiri. Adapun tentang syair-syair keutamaan ilmu, syair-syair yang menceritakan tentang keutamaan ilmu sangat banyak. Akan tetapi yang paling utama adalah syair-syair yang bersumber dari Abul Aswad Ad-Duali Zalim bin Amru. Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau mengungkapkan dengan syairnya, al-ilmu zinu wa tasrifu li sahibihi fatlubhu di tafununal ilmi wal adaba
La khaira fi man lahu aslun bila adabi hatta yakuna ala mazanahu hadaba. Kamin karimin akhi uyun wa tamtatatun pada mula dayal qaumi marupun idang tasaba. Fi baiti mukaramatin abau mujibun kanuru sufa amsa ba'dahum dhanaba. Wa khamilu muqriful abadi adabina lal ma'ali bil adabi warutaba. Amsa azizan azima syani mustahira fi khadi sa'arun qala muhtajaba. Al-ilmu kanzu wa dhakhru lana fadalahu ni'mal qarini idha ma sohaba. Qad yajma'ul mar'u malan thumma yuharramu amma qalilin falyaqalla wal haraba. Wa jami'ul ilmi maghbutun bihi abada wa la yuhadhiru minhul fauta wa salaba. Ya jami'al ilmi ni'ma dhuhrata jama'uhu la ta'dilanna bihi duraw wa la dhahaba. Ilmu itu adalah hiasan dan kemuliaan bagi pemiliknya, maka tuntutlah berbagai cabang ilmu dan tata kramanya. Tidak ada kebaikan pada orang yang punya dasar tanpa adab sehingga menjadi cermin bagi yang menghiasinya. Berapa banyak orang mulia bersaudarakan yang gagap tapi tetap top di kalangan kaumnya jika ia bernasab di keluarga yang mulia dan para leluhurnya terhormat, di mana tadinya mereka adalah para pemimpin ikutan. Maka turunan yang sesudah mereka pun jadi mengikut orang yang bodoh menganiaya ayahnya tapi beradab. Bisa meraih keluhuran dengan kesopanan dan martabat, menjadi mulia dianggap sangat penting dan terkenal. Memalingkan pipinya yang tadinya senantiasa tertutup, ilmu adalah harta simpanan yang takkan ada habisnya. Ia pun sebaik-baik teman jika memang tak ada sahabat. Terkadang orang mengumpulkan harta kemudian tidak bisa menikmatinya sedikit pun, lalu ia jatuh menjadi nista. Pengumpul ilmu akan gembira dengannya selama-lamanya.
tanpa merasa was-was, tidak kebagian serta putus asa. Wahai pengumpul ilmu, sebaik-baiknya harta simpanan adalah yang kau kumpulkan, maka jangan kau tukarkan apa yang engkau kumpulkan itu dengan istana maupun emas. Ada juga penyair lain mengungkapkan sebagai berikut: ta'allam falaisal mar'u yuladu ilma wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa anna kabirul qaumi la ilma yadahu sagirun idza tafata alaihi ilmahafil. Pelajarilah ilmu, sebab tak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan berilmu, dan bersaudarakan orang yang berilmu itu tidaklah sama seperti orang yang jahil. Orang besar pemuka kaum, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu pada dirinya, adalah kecil ketika para peserta pertemuan menolehkan muka kepadanya. Syair-syair tersebut dilagamkan dengan bahar wasit, sebagaimana nadanya seperti tadi. Lalu ada juga penyair lain yang mengungkapkan, alimil ilma man ataka lil ilmi wa tanima hayaita min huddu'a wal yakun indakal ghaniyyu idzama talabal ilma wal fakiru sawa. Ajarkanlah ilmu kepada orang yang datang kepadamu untuk belajar ilmu, dan raihlah kesempatan panjatan doa darinya selama kau masih hidup. Hendaklah kau memiliki kecukupan apabila kau berniat menuntut ilmu. Demikian juga halnya dengan orang fakir, sama tiada bedanya. Lalu ada juga penyair lain yang mengungkapkan dengan mal fakhru illa li ahli ilmi inhamu alal huda liman istadaya adalau wa qaddir kulli imri'in makana yahsunuhu wal jahiluna li ahli ilmi ada'u. Tak ada kebanggaan kecuali bagi para ahli ilmu, karena mereka memberi petunjuk kepada orang-orang yang mencari petunjuknya. Kadar setiap orang adalah apa yang menjadi kepintarannya, sedangkan orang-orang yang bodoh menjadi musuh bagi kaum cendekia. Kemudian penyair yang lain mengungkapkan juga, sadrul majalisi haitsu halla labibuha fakunil labiba wa anta sadrul majalisi. Dimanapun ada majelis pertemuan yang memimpinnya adalah orang pintarnya, maka jadilah kau orang yang pintar, dan kau pun akan menjadi pemimpinnya. Ada juga penyair lain mengungkapkannya, abad tafaquhu qaumula aku lalahum wa ma alaihi idza abuhu min darir madarrat syamsu duha wa syamsu tali'ah ala yara dawuha malaysa dza basar. Ada kaum yang tak berakal mencela belajar fikih. Kalaupun mereka mencelanya, ia tetap tidak apa-apa. Matahari duha tak apa-apa ketika matahari terbit. Yang melihat cahayanya hanya orang yang punya mata. Demikian itu adalah tentang keutamaan ilmu. Lalu ada juga pemaparan tentang celaan terhadap orang yang beramal bukan karena Allah Azza wa Jalla. Keutamaan menuntut ilmu yang telah kami sebutkan hanya terkait dengan orang yang menuntutnya karena mengharap ridha Allah,
bukan untuk tujuan duniawi. Siapa yang menuntut ilmu karena tujuan duniawi seperti harta, kekuasaan, kedudukan, jabatan, atau ketenaran maupun popularitas, atau menarik perhatian manusia, mengalahkan lawan berdebat, atau yang lain sebagainya, maka sesungguhnya dia tercela. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazidlah fi harthihi wa man kana yuridul harthal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungannya itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sesuatu apapun bagian di akhirat. Asy-Syu'ara ayat 20. Di dalam ayat lain terekam juga, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lah fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmumam madhura." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Al-Isra ayat 18. Di dalam ayat lain dikatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Al-Fajr ayat 14. Lalu di dalam ayat yang lainnya dikatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yaqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Diriwayatkan kepada kita di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun tushhid fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta tushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta la ayyu qala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinna ta'allamtal ilma liyaqala 'alim wa qara'tal Qur'an liyaqala huwa qari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang meninggal dunia dalam jihad. Lalu setelah dia didatangkan, lalu Allah membuatnya mengakui nikmat-nikmatnya, maka dia pun mengakuinya. Kemudian Allah berkata, "Apa yang telah kau lakukan padanya?" Dia menjawab, "Aku telah berperang karenamu ya Allah hingga aku tewas." Allah berkata, "Kau bohong, bahkan kau berperang supaya dikatakan pemberani." Memang dia dikatakan demikian
Kemudian diperintahkan agar dia diseret hingga dicampakkan ke dalam neraka. Dan orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta rajin membaca Al-Quran, setelah dia didatangkan, Allah Ta'ala kemudian membuatnya mengakui nikmat-nikmatnya. Maka dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Ta'ala berkata, "Apa yang telah kau lakukan padanya?" Dia menjawab, "Aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta rajin membaca Al-Quran karenamu." Allah berkata, "Kau bohong, bahkan kau mempelajari ilmu supaya dikatakan alim, dan kau membaca Al-Quran supaya dikatakan ahli qari." Memang dia dikatakan demikian. Kemudian diperintahkan agar dia diseret dengan wajahnya hingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Diriwayatkan kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yamtagha bihi wajhullah azza wajal, la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari satu ilmu yang seharusnya dipelajari untuk meraih keridhaan Allah, namun dia tidak mempelajarinya kecuali supaya mendapatkan kesenangan dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan kepada kita dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman yantafi'u bihi fil akhirah yuridu bihi aradha minad dunya lam yarah raihatal jannah." Siapa yang mempelajari satu ilmu yang dapat bermanfaat di akhirat namun dia menginginkan kesenangan dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Diriwayatkan dari Anas dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyahariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi falayatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang menuntut ilmu untuk membantah orang-orang yang dungu dan menandingi para ulama, atau untuk memalingkan pandangan orang-orang kepada dirinya, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Ka'ab bin Malik. Ia berkata, "Adkhalahullahun nar." Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimul la yang tafi'u bih." Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang berilmu yang tidak bermanfaat ilmunya. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, manusia yang paling jahat adalah ulama yang paling jahat. Diriwayatkan kepada kita di dalam Musnad Ad-Darimi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, ia berkata, "Hai para pengemban ilmu, amalkanlah ilmumu, sebab orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, dan ilmunya sesuai dengan perbuatannya. Kelak akan ada orang-orang yang memiliki ilmu, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Perbuatan mereka berlainan dengan ilmu mereka, dan batin mereka berbeda dengan zahir mereka. Mereka duduk melingkar saling berbangga satu sama lain, sehingga seseorang marah terhadap anggota majelisnya karena ia duduk kepada orang lain dan meninggalkannya. Mereka itu tidak naik amal-amal mereka dalam majlis-majlis itu kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Sufyan, dia berkata,
Tidaklah seorang hamba semakin bertambah ilmunya, namun ia semakin suka kepada dunia, kecuali ia akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Hamad bin Salamah, dia berkata, siapa yang menuntut hadis bukan karena Allah, dia terperdaya dengannya. Lalu kemudian pemaparan tentang larangan dan ancaman keras bagi orang yang menyakiti atau merendahkan ahli fikih dan orang yang belajar fikih, serta anjuran memuliakan dan menghormati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 32. Lalu di ayat lain dikatakan, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih." Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Ta'ala, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Al-Hajj ayat ke-30. Lalu di ayat lain dikatakan, "Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab 58. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah taala berfirman, "Man adzali waliyan faqad adantuh bil harb." Barang siapa yang menyakiti seorang waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum. Keduanya berkata, jika ahli fikih itu bukanlah wali-wali Allah Ta'ala, berarti Allah tidak punya seorang wali pun. Dalam perkataan Asy-Syafi'i disebutkan dengan redaksi para fuqaha yang beramal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, siapa yang menyakiti seorang faqih, berarti dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia menyakiti Allah Ta'ala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla subh fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullah bi syai'im min dhimmatih." Siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu dari perlindungannya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka janganlah kamu membatalkan janji Allah Ta'ala dalam perlindungannya. Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir berkata, ketahuilah saudaraku, semoga Allah Ta'ala memberi aku dan kamu taufik kepada keridhaannya, serta menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun, dan adat Allah dalam permalukan orang yang merendahkan mereka sudah maklum. Siapa yang melepaskan ucapannya terhadap para ulama dengan kritikan, Allah akan membalasnya sebelum matinya dengan kematian hatinya. Di dalam ayat lain dikatakan, "Falyahdharil ladzina yakhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur ayat 63.
Demikian terkait dengan keutamaan ilmu. Insyaallah pada video selanjutnya, pada pemaparan berikutnya, kita akan membahas tentang pembagian ilmu syar'i, di mana ilmu tersebut akan diperinci sebagaimana yang telah dicatat oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika saya salah menyampaikan dan salah ucapan, saya mohon maaf, dan itu adalah mutlak atas kesalahan dan kebodohan saya. Dan jika ada kalimat atau ucapan yang benar di dalam pemaparan tersebut, hal itu mutlak dari kebenaran Allah Ta'ala dan anugerah untuk kita semua. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.